Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Istiqomah rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu pandai bersyukur. Syukur secara totalitas, zahir batin kita. Lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, hatinya ridho bil qadha, ridho dengan apapun yang terjadi, sebab bagaimanapun kondisinya, apapun yang terjadi adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambut dengan ridho, ikhlas, karena itu semuanya dalam rangka menerpa, dalam rangka membimbing, menjadikan kita tentunya lebih baik lagi, dan itu semuanya dalam rangka meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi syukur kita dalam anggota tubuh kita masing-masing, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Maka insya Allah kalau lisannya, hatinya, seluruh anggota tubuhnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita fa insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat fisik, psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Muharram ini saat ini masuk pertengahan. Maka sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat mengawali tahun baru Hijriah. Namun ada satu hal yang ingin kami angkat dalam khutbah Jumat kali ini, adalah terkait dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam salah satu hadisnya, beliau menyampaikan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini sangat penting hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab kalau kemudian kita sudah mengawali tahun baru Hijriah ini dengan selalu berpikir, apa yang saya kerjakan ini manfaat atau tidak, apa yang saya laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, maka kalau orientasinya adalah semuanya bersifat itu, dalam artian ono manfaate atau tidak, nek ono manfaate laksanakan, kalau tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Hadirin
jamaah rahimakumullah, kita seringkali terlena dalam kehidupan kita masing-masing. Kayaknya ada manfaat, tapi ternyata itu adalah mengurangi umur kita, mengurangi waktu kita untuk ingat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini yang didawuhkan oleh baginda Rasulullah SAW ini banyak diriwayatkan oleh salah satunya adalah Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Malik, Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Dan hadis ini termasuk hadis yang sahih, yang perlu kita ingat dan perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, semakna dengan hadis ini didukung oleh hadis yang lainnya bahwa baginda Rasulullah SAW menyampaikan di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh Al-Hasan adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah ketika si hamba sibuk dengan urusan yang tidak ada manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling kepada kita semuanya kalau kita memang mengerjakan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menemani kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya juga Kanjeng Nabi menyampaikan, man amana billahi wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah, sebab akhir-akhir ini banyak pernyataan-pernyataan yang kemudian kadang membingungkan. Pernyataan-pernyataan yang kemudian sengaja muncul di masyarakat dalam rangka untuk viral. Pernyataan-pernyataan kadang mengunggulkan mengunggulkan nasab. Nasabnya A, nasabnya B, mengunggulkan kedudukannya. Tapi ternyata orang ini tidak memikirkan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu bukan diunggul-unggulkan, tapi nasab adalah dalam rangka sebagai prioritas kita untuk mengukur kalau memang nasabnya orang yang baik, bisa enggak kita seperti itu. Siapapun kita, apakah keturunannya Kanjeng Nabi, atau mungkin keturunannya para wali, keturunan kiai, keturunan para ulama, itu nanti berat tanggung jawabnya kalau kita tidak seperti dengan beliau-beliau. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Maka saat ini lagi rame yang namanya nasab, tapi ternyata tidak memikirkan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak perkataan-perkataan yang viral yang lainnya yang kadang membuat kita membingungkan. Dan ini memang adalah kembali pada hal yang kami sampaikan. Kalau memang tidak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dalam nuansa kerja kita sering melihat kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak banyak manfaatnya. Mohon maaf, kadang ngobrol kesana kemari, main HP, kemudian kadang ngerumpi yang tidak jelas. Ini kadang sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Maka Imam Ghazali menyampaikan, di akhir zaman itu ibadah yang terbaik adalah ibadah tidur. Kenapa kok ibadah tidur? Sebab rata-rata orang yang tidur itu selamat. Tarokal ma'asi, meninggalkan maksiat. Walaupun mungkin nanti suatu saat juga akan meninggalkan ibadah, iya, tapi umumnya orang yang tidur lebih selamat daripada orang yang karena tidak tidur, melek, terus kemudian ngerumpi, memanfaatkan dengan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat betul pernyataan Imam Ghazali, ibadah di akhir zaman daripada dia berbuat maksiat, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ibadah tidur. Itu yang lebih baik. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, jangan dimanfaatkan ini untuk tidur di khutbah Jumat.
Ini penting hadirin jazakumullah. Seringkali kalau waktunya khutbah Jumat kemudian dilaksanakan dengan posisi yang awal kali para khatib menyampaikan awal khutbahnya sudah mulai ancang-ancang untuk berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Jangan. Maka dengarkan betul yang disampaikan supaya ada manfaatnya. Toh tidak lama, paling 10-15 menit. Dan ini penting kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka salah satu tema kami adalah bermanfaat dikerjakan, yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in beliau menyimpulkan terkait hadis min husnil islam mar'i tarku ma la yanuhu adalah pertama, Islam mengumpulkan segala yang bagus dan indah. Islam itu semuanya mengumpulkan yang bagus dan indah. Yang tidak bagus dan indah tidak dikumpulkan dalam Islam. Makanya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 90, Gusti Allah dawuh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Gusti Allah itu menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berbuat baik, bukan berbuat jelek. Adil kepada siapa? Kepada semuanya. Berbuat baik kepada siapa? Kepada semuanya. Adil berbuat baik kepada Gusti Allah, adil berbuat baik pada diri kita masing-masing, adil berbuat baik kepada semua manusia, dan adil berbuat baik juga kepada seluruh lingkungan alam sekitar yang kita hadapi masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya meninggalkan sesuatu yang tidak terkait dengan kebutuhannya atau yang berguna baginya. Ambil yang berguna. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak pas, tidak perlu. Kalau memang itu sesuai dengan kebutuhannya dan pas, silakan. Ini hal yang penting hadirin. Ketika kita dalam posisi keseharian ternyata melihat sesuatu, ini saya butuh atau enggak? Oh, enggak butuh, tinggalkan. Kalau emang ini berguna, butuh, laksanakan. Yang ketiga, orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, maka itu tanda bahwa keislamannya sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita kemudian melaksanakan aktivitas yang tidak penting, dikhawatirkan Islam kita koyoke ada masalah. Kenapa? Mengambil sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat hadirin jazakumullah, seyogyanya Muslim berusaha mengejar target keislaman yang baik dengan cara meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Kembali lagi, kalau memang itu tidak baik untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk dirinya, tinggalkan. Yang kelima, orang yang menyibukkan diri dengan hal yang tidak berguna, maka fokusnya pada hal yang remeh dan akan jauh dari kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Kalau kita mengambil sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan ini, itu akan kelihatan sangat remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan tentunya itu ternyata tidak mengantarkan kebaikan di dunia sampai di akhirat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali tahun baru Hijriah ini perlu kita punya niat-niat yang kuat. Ayo memberikan sesuatu dan diniatkan dalam hati kita masing-masing adalah hal yang bermanfaat. Coba kalau kemudian kita dalam keseharian, dan ini perlu niat kita pupuk supaya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita ibadah sholat 24 jam. Bagaimana caranya? Ketika setelah sholat subuh, ayo munculkan dalam hati kita masing-masing, saya ingin menunggu waktu zuhur. Setelah waktu zuhur berlalu, maka munculkan dalam hati, saya ingin menunggu waktu asar. Sampai seterusnya. Maka kalau kita punya niat seperti ini, insya Allah kita seolah-olah ibadah 24 jam. Ini seringkali kita terlewatkan. Mulai saat ini, ayo
kita setelah Jumatan ini punya niat, saya setelah Jumatan saya akan menunggu sholat asar, saya setelah sholat asar menunggu sholat maghrib, dan seterusnya. Niat-niat seperti inilah yang akan insya Allah menjadikan kita selamat dunia sampai akhirat. Moga-moga hadirin jamaah rahimakumullah yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing, mampu memberikan motivasi, memberikan pembelajaran sifat yang luar biasa, dan moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah. Moga-moga semua masalah dalam hidup kita masing-masing diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah, sukses, lancar dunia sampai akhirat, dan moga-moga jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا